Kalian dulu coba perhatikan kiri kanan. Ada sampah. Oke. Yang sebelah sini coba perhatikan kiri kanan. Ada sampah. Semua dalam kondisi bersih, alhamdulillah. Selanjutnya coba perhatikan kerapian baju. Sudah? Duduk. Bagaimana duduknya? Oke, duduk yang rapi sampai nanti kita mengikuti pelajaran dengan tertib. Baik. Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak datang hari ini? Siapa? Siapa lagi? Berarti 2 orang? 3 orang lagi? Fitriani. Berarti ada 3 orang ya? Ada kabar? Berarti tidak ada kabar apa ya? Siapa yang dekat dengan rumah mereka? Siapa yang dekat? Ada yang dekat? Nah, kalau ada nanti pulang tanyakan kepada dia kenapa hari ini tidak datang sekolah, apa sakit. Harus ada berita ataupun kabar. Kalau sakit, kalau memang berhalangan, jadi besok suruh datang. Supaya apa? Jangan tertinggal pelajaran. Ya. Selanjutnya sudah. Baik. Sekarang kita menyanyikan lagu. Boleh? Apa? Sebagai gaya kita dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat, walaupun sudah jam 11 lebih, namun kita belajar tetap semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita, tujuan yang harus kita pelajari, dan nanti ada apa? Kita buat kelompok. Dalam proses belajar kita belajar kelompok, jadi nanti kita buat kelompok, dan di dalam kelompok kalian sama-sama harus mengerjakannya, bekerja sama. Nanti ada penilaian bagaimana dalam kondisi kalian belajar dalam kelompok, apakah di antara kalian ada yang bekerja sama atau tidak, itu Ibu akan dinilai. Mengerti? Baik, sekarang tujuan dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ini. Jadi hari ini kita belajar bab 2, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Setelah kita pelajari ini, kita pelajari keberagaman lingkungan sekitar. Tujuan kalian untuk mempelajari pelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu. Jadi kalian mampu. Yang pertama apa? Coba kelompok 1. Coba kalian ini barisan 1 dulu ini. Coba yang pertama sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya selanjutnya
terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa pembentukan karakteristik budaya masyarakat. Yang ketiga adalah kalian dapat menerangkan leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pada masa praksara. Yang keempat adalah menjelaskan. Jadi kalian dapat menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahan. Di sini ada pencemarannya. Oke, selanjutnya Ibu akan kita buat kelompok ya. Untuk pembelajaran kita buat kelompok. Coba masing-masing kelompok masing-masing kelompok atau kelompok masing-masing tempat. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba masing-masing bergerak. Buat kelompok. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, betul? Kelompok 3, ini kelompok berapa? 3, ini? Kelompok 4, kelompok 2 mana? Kelompok 2, sini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, betul? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Coba Bapak. Ini tadi sudah kita sudah tahu. Halo, coba perhatikan. Ini kita sudah tahu yaitu menceritakan lampu ada 4 tujuan. Jadi tujuan yang mempelajari ini adalah yang pertama nanti menjelaskan, menerangkan dan ini menjelaskan permasalahan. Selanjutnya adalah ke materi kita. Coba diperhatikan. Ini A mengenai lingkungan sekitar. Yang pertama apa? Alam. Coba dibaca. Ini interaksi. Ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Selanjutnya apa? Gua-gua itu tidak adanya celah-celah, tidak adanya jendela, tidak adanya lubang. Jadi jelaga itu bersangkut di mana-mana, bersangkut. Disitulah makanya terjadi pencemaran. Itu adalah pencemaran udara. Pencemaran lingkungan coba terjadi karena kurangnya ventilasi. Ini duduk. Oke, lanjut. Pencemaran air. Jadi pencemaran apa? Pembuangan limbah-limbah di sungai sehingga ini menjadi apa? Selanjutnya pencemaran tanah. Coba tanah merupakan jadi dengan konsentrasi yang cukup tinggi terdapat beberapa aktivitas manusia yang dapat mencemari tanah. Contohnya praktek pertanian yang menggunakan bahan kimia jadi mengakibatkan pencemaran tanah. Selanjutnya coba kita lihat inspirasi dari video ini. Perhatikan ya, tidak ada yang jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Semoga
Semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 7 dengan tema keberagaman lingkungan sekitar. Masih bersama saya, Erlina Sumanti. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengidentifikasi pembabakan jaman praksara secara geologi. Yang kedua, menganalisis pencemaran akibat aktivitas manusia dengan alam. Anak-anak, perhatikan gambar yang ditayangkan. Kalian pasti tahu hewan apa ini? Tapi, apakah kalian tahu kapan hewan ini hidup dan berkembang aman sekitar 60 juta tahun lalu? Zaman ini dinosaurus punah, kemudian muncul binatang mamalia. Dinosaurusnya kita akan melaksanakan tugas. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, berkelompok 6-7 orang. Kemudian diskusikan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Diskusikan juga bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Dan oke, sudah mengerti? Sudah ya. Pembelajaran kita. Jadi sekarang ibu mau tanya dulu pertanyaan kepada saya. Sebelum saya ke sekolah, kalian ada berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Ada. Apa bentuk interaksinya? Berinteraksi atau berinteraksi? Tahu. Jadi apa? Contohnya di dalam ruangan apa interaksi kalian? Saling juga menegur, ya kan? Iya. Kalau di rumah sama orang tua, di lingkungan sama tetangga, saling senyum, itu adalah merupakan apa? Interaksi. Berarti kalian ada ciri-ciri, contoh-contoh interaksi seperti apa? Interaksi sosial. Ada misalnya di lingkungan kita ada kenduri, jadi kita datang, itu adalah merupakan contoh dari interaksi sosial. Ada rapat, itu juga interaksi sosial. Selanjutnya ibu akan membahaskan cara mengisi KPD. Coba perhatikan. Nama sudah. Jadi nanti ada soal kelompok 1, coba perhatikan kelompok 1 itu namanya. Oke, kelompok 1, coba ini ada soal nomor 1. Coba baca kelompok 1 apa soal nomor 1. Contoh ya. Ya. Contoh. Kelompok 1. Jadi setiap kelompok ada 1 soal. Nanti kelompok 2 tengok kelompok 2. Contoh kelompok 1 apa soalnya? Cobalah identifikasi mengapa pencemaran alam terus terjadi di lingkungan kita. Ini ada gambar ya, foto. Ini ada pencemaran apa? Coba. Pencemaran. Tanya. Disebabkan oleh sampah-sampah plastik. Plastik itu kalau kita makan, dia tidak bisa mencair sehingga menjadi. Yang kedua apa? Pencemaran lingkungan. Ada sampah-sampah, jangan buang sampah sembarangan. Ini ada bising, suara. Ada yang ketiga, pembakaran hutan. Pastinya pencemaran udara. Coba kalian identifikasinya apa? Di sini yang kedua, kelompok kedua. Coba perhatikan. Halo, kelompok kedua. Soalnya apa? Kelompok kedua. Soalnya apa? Menurut analisis kelompokmu apa? Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan. Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan? Kelompok 3. Soal kelompok 3. Jadi setiap satu kelompok satu soal ya. Satu soal dikerjakan. Halo. Oke, menurut kelompokmu apakah penyebab terjadinya pencemaran
Solusi. Oke, jadi ada setiap satu kelompok satu soal, kerjakan memberikan waktu 20 menit. 20 menit, ayo kerja sama.
sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Ini jawaban selanjutnya akan bersama dengan kelompok 2. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tifar Aisyah. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad dari kelompok 3. Akan jawabannya jangan. Pertanyaan kelompok. Menurut ada isi kelompok, apa solusi agar hindar dari pencemaran lingkungan? Pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Dua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tiga, tidak membuang sampah di sungai. Bahaya pencemaran udara di sekitar kalian. 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. Oke, satu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita. Yang pertama kita sudah belajar dengan baik. Jadi yang kita lihat coba silakan kembali pada kelompok masing-masing. Oke, silakan. Selanjutnya yang dari sini dulu ilmunya coba semua bahannya pada bacaan dengan yang kita kembali. Yang dari sini dulu, ayo. Baiklah, selanjutnya terima kasih semua. Pada hari ini kita sudah belajar dengan baik, tapi banyak kekurangan, terutama adalah dalam belajar kelompok. Harus diterapkan belajar kelompok adalah aktif ya. Kita terapkan nanti seterusnya belajar kelompok ini harus aktif, tidak ada yang main-main. Jadi belajar lebih banyak apa yang ibu jelaskan kalian harus pahami ya. Pahami, coba dulu yang bagus. Oke, dipahami. Selanjutnya ibu harap kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan seterusnya untuk pembelajaran yang akan datang silakan berkelanjutan pelajari tentang potensi tentang lingkungan sekitar ini. Jadi selanjutnya untuk hari ini soal ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang ingin kita sampaikan. Yang motivasi setidaknya kalian bisa mempelajari dan belajar dengan baik. Yakinlah pada diri tidak ada yang main-main yang belajar ini adalah ini masa depan kalian. Oke? Jadi selanjutnya sebelum kita mengakhiri penutupan pembelajaran kita akan membaca doa nih. Coba. Allah
penerapan pembelajaran berkelompok, khususnya berkelompok seperti ini. Jadi harus aktif ya. Dan akhirnya kita dalam halaman ini dari sini. Silakan.